Itu kebijakan yang masih kita tunggu seperti apa nanti secara teknisnya, yaitu kebijakan terkait dengan DHE yang diharapkan sebenarnya kebijakan ini juga bisa menstabilkan rupiah lebih baik lagi. Tapi menurut Bapak, apakah periode yang ada saat ini yang diperpanjang ini sebenarnya sudah tepat? Oke, iya lagi ramai dibicarakan di sana sini, terutama dari nasabah-nasabah eksporter juga ya. Sebenarnya ini kan udah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan 2023 dari dana DHE harus di Indonesia perbankan selama 3 bulan dan 30%. Sekarang yang 3 bulan jadi setahun minimum dan yang 30% jadi 100% semuanya untuk yang eligible ekspor ya. Ya kalau ditanya apakah cukup 1 tahun, ya dari 3 bulan ke setahun udah cukup panjang menurut saya, cukup baik dan akan menambah likuiditas US dollar di domestik lah. Dan juga bisa menambah cadangan devisa. Jadi saya rasa baik adanya untuk bisa membantu kestabilan mata uang rupiah juga. Baik, tapi kita tahu bagaimana kebijakan ini cukup kontroversial, terutama juga di kalangan eksportir, begitu. Kalau Bapak dari segi perbankan melihat sebenarnya apa sih yang mungkin bisa menjadi sweetener mungkin untuk para eksportir agar lebih mempertimbangkan lagi menaruh dananya di dalam. Oke Mbak Ana, jadi kita memang mesti tunggu peraturannya secara eksak seperti apa bunyinya. Tapi kalau dari berita yang udah kita tahu, kita dengar juga ya, bahwa dana yang bisa di retain itu bisa ada pengurangnya. Pengurangnya bisa pembayaran untuk royalti, pembayaran utang dolar, pembayaran ini dan itu ya yang sifatnya memang diperlukan oleh si eksporter. Jadi sisanya itu harus ditaruh di Indonesia kecuali dikonversi ke rupiah. Kalau dikonversi ke rupiah dan bebas, rupiahnya bisa dipakai untuk apapun juga. Nah, jadi saya lihat kebijakan ini ya bisa membantu perekonomian dan terutama untuk menambah likuiditas perbankan di Indonesia ya. Nah, pertanyaannya kan tentu aja taruh di perbankan terus perbankan mau diapain gitu. Ada sweetener apa untuk si para eksporter gitu. Nah, jadi tentu aja yang paling dan ini juga sejalan dengan minat dari pemangku kepentingan seperti Bank Indonesia dan OJK. Mendalami pasar keuangan, kan pendalaman pasar keuangan. Nah, salah satunya menurut saya Bank Indonesia dan OJK udah makin membuat relaksasi kepada perbankan untuk melakukan produk-produk terstruktur yang lebih menarik, memberi variasi yield atau return kepada nasabah yang nasabah individu maupun nasabah korporasi. Menurut saya itu udah langkah yang baik, terus harus dikembangkan. Seperti kami juga mengembangkan produk-produk terstruktur di UOB Indonesia dan juga masih akan terus mengembangkan produk-produk terstruktur tersebut untuk menampunglah dana-dana para nasabah itu. Baik, di saat kita sedang mencoba untuk mengembangkan banyak instrumen investasi, tapi kalau dibandingkan dengan negara peer sendiri, Bapak melihat apakah kita masih harus benar-benar fokus dalam hal ini untuk mungkin menambah variasi ini lebih banyak lagi? Tidak terelakkan harus dilakukan. Jadi menurut saya itu udah no point of return. Kita harus makin mengembangkan produk investasi di Indonesia, baik di perbankan maupun di luar perbankan ya. Jadi menurut saya itu udah hal yang tidak terelakkan. Harus membuat Indonesia jadi pusat pasar keuangan yang menarik buat investor. Bukan hanya domestik seperti eksporter tadi, juga termasuk investor dari negara lain. Ya, jadi menurut saya itu harus dilakukan. Dan kita juga optimis bahwa itu akan terus berjalan. Juga untuk urusan di UOB, bank saya bekerja di UOB juga menawarkan fasilitas rekening khusus ya untuk menampung DHE ke bank kami. Juga pemberian fasilitas back-to-back loan dan DHE swap untuk mendapatkan akses rupiah untuk masa-masa tertentu. Ya. Baik, kalau dari pengamatan Bapak, produk investasi apa sih yang sebenarnya sudah ramai di negara-negara tetangga kita, tapi belum ada di Indonesia, yang sebenarnya ini potensinya cukup besar untuk bisa menarik lebih banyak lagi dana? Ada beberapa produk terstruktur yang misalnya berhubungan sama harga komoditas. Itu namanya seperti commodity link deposit. Itu juga umum ya ada di negara lain. Dan juga ada yang equity link ke saham segala macam. Tapi banyak sebelum kita move ke situ ada beberapa produk yang misalnya produk struktur investasi link ke pergerakan mata uang asing ya, FX link deposit produk semacam itu menurut saya itu kalau dikembangkan terus bisa memberi variasi yield
return dan juga resiko tentunya ya. Nah, jadi tinggal ya nasabah pilih-pilih lah yang mana yang menarik sesuai dengan dia punya risk appetite. Baik, di luar dari instrumen-instrumen investasi yang ada di dalam negeri, sebenarnya kalau melihat appetite dari investor global itu seperti apa sih melihat Indonesia dibandingkan dengan negara-negara peersnya? Menarik lah, menurut saya sangat menarik karena pertama negara peers yang kurang lebih, contohnya bunga mata uang lokalnya yang mendekati kita cuma India, kemudian Vietnam, ya. Yang lain pasti bunganya jauh lebih rendah daripada kita. Jadi sebenarnya return mata uang rupiah pun masih harusnya menarik. View-nya bahwa BI akan cut rate lebih banyak itu memang sangat dependent on Fed berani cut rate seperti apa. Dan itu semua sangat data driven. Plus sekarang dengan Mr. Trump komentar, ya. Jadi menurut saya kita harus bersabar. Tapi kalau secara potensi jangka menengah dan jangka panjang menurut saya tinggi sekali. Baik, tapi di luar dari return untuk fundamental ekonominya sendiri, apakah masih ada yang mungkin mengganjal bagi investor-investor global menaruh dananya di Indonesia dibandingkan negara-negara peers? Ya tentu aja kan kita juga punya presiden baru, kabinet baru, tentu aja sepak terjangnya atau tindak-tindakannya dalam menjaga moneter dan fiskal akan dilihat oleh market. Jadi menurut saya cautiously optimistic dan buat investor dari luar mereka akan lihatlah pergerakan dari pemerintah baru ini akan menjalankan pemerintahan Indonesia dengan seperti apa. Menurut saya ada kans bahwa mereka akan look kembali dan akan membuat masuk capital inflow ke Indonesia. Yang mana sebenarnya memang udah lumayan tidak banyak masuk ya, karena dulu DSBN 40%, sekarang hanya 15%. Kapan akan ke 40% lagi? Ya time will tell, tapi menurut saya opportunity seperti itu akan ada ya. Baik, dan di sisi lain juga kita sudah punya CCP atau Central Counterparty saat ini. Evaluasi dari Anda seperti apa, Pak? Ya, CCP, Central Clearing Counterparty ya, itu kan sebenarnya dicanangkan oleh Bank Indonesia untuk membuat transaksi di antar perbankan di Indonesia itu makin efektif, makin efisien. Faktor counterparty risk-nya dihilangkan, mendekati ke angka 0 karena pakai ada clearing center yang mana sudah ditunjuk oleh Bank Indonesia. Produk-produk yang didagangkan antar bank di Indonesia akan dipakai melalui situ. Jadi sebenarnya jadi mengurangi faktor resiko antar counterparty yang sekarang ada sekitar 100 bank di Indonesia. Jadi nanti si A bisa bertransaksi dengan B dengan lebih free. Sebenarnya diharapkan dengan CCP dijalankan secara full, itu membuat transaksi antar bank akan berlipat, akan lebih aktif. Kalau udah begitu kan berarti seharusnya melayani nasabah juga makin baik lagi. Karena price setnya itu akan makin baik. Jadi menurut saya positif pada perkembangan pendalaman pasar keuangan Indonesia. Baik, efeknya untuk khusus bisnis treasury seperti apa? Ya, dan CCP itu memang khusus untuk produk-produk treasury seperti falas ataupun obligasi ataupun repo, dan itu pasti akan berdampak ke penambahan volume transaksi antar bank dan kemudian juga pasti penambahan transaksi dengan nasabah. Yang mana jadi multiplying-nya menurut saya faktor yang sangat bagus sekali.